Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang materi konversi suhu. Pada pembahasan yang kemarin bahwa kita sudah mengetahui skala termometer itu ada 4. Yang pertama Reaumur, kemudian Celcius, kemudian yang ketiga Fahrenheit, yang keempat itu Kelvin. Baiklah, kita akan mengingat sedikit ya tentang titik tetap bawah dan titik tetap atas untuk masing-masing termometer. Di sini ada termometer Celcius dengan titik tetap bawah 0, kemudian titik tetap atasnya 100. Maka selisihnya itu adalah 100. Kemudian untuk Fahrenheit itu titik tetap bawahnya 32, kemudian titik tetap atasnya 212, maka selisih antara keduanya yaitu 180. Kemudian di sini ada termometer Reaumur dengan titik tetap bawahnya 0, kemudian titik tetap atasnya 80. Maka selisih keduanya itu 80. Kemudian ada termometer Kelvin, titik tetap bawahnya 273 dan titik tetap atasnya 373. Maka selisihnya di situ adalah 100. Di sini kita bisa melihat perbandingan skala termometer ya. Untuk skala Reaumur itu 80. Nah, untuk skala Celcius itu 100, kemudian skala Fahrenheit itu 180 dan skala Kelvin itu 100. Di sini nilainya masih besar, kita bisa membuatnya menjadi lebih sederhana dengan dibagi 20. Jadi misalnya 80 dibagi 20 itu mendapatkan nilai 4. Kemudian 100 dibagi 20 itu mendapatkan nilai 5. 180 dibagi 20 itu mendapatkan nilai 9. 100 dibagi 20 mendapatkan nilai 5. Jadi skala Reaumur itu 4, skala Celcius itu 5, skala Fahrenheit itu 9, dan skala Kelvin itu 5. Kita akan melakukan konversi suhu dengan perbandingan skala yang tadi. Contoh penerapan 1. Suatu zat cair dengan suhu 45 derajat Celcius, maka berapa suhunya jika dinyatakan dalam Reaumur ya. Atau soalnya itu bisa tentukanlah 45 derajat Celcius menjadi derajat Reaumur. Di sini yang kita gunakan skalanya itu adalah Reaumur dan Celcius. Untuk Reaumur 4 dan Celcius adalah 5. Kemudian karena yang ditanyakan itu adalah Reaumur, maka perbandingan yang atas kita akan menggunakan angka 4. Kemudian yang diketahui suhunya itu adalah Celcius, maka perbandingan yang bawahnya itu adalah 5. Jadi kita tulis 5 di bagian bawah, kemudian dikali dengan suhu yang diketahui itu adalah 45 derajat Celcius ya. Jadi kita bagi 45 dibagi 5 itu hasilnya 9. Kemudian 4 kali 9 itu adalah 36 derajat Reaumur. Jadi 45 derajat Celcius itu sama aja dengan 36 derajat Reaumur. Contoh penerapan yang kedua, suatu zat cair dengan suhu 20 derajat Reaumur, maka berapa suhunya jika dinyatakan dalam Celcius? Atau bentuk soalnya bisa juga tentukanlah 20 derajat Reaumur
berapakah derajat Celcius ya. Karena kita menggunakan derajat Celcius dan derajat Reaumur, maka perbandingan yang akan kita gunakan itu adalah 4 dan 5 ya. Reaumur 4, Celcius 5. Karena yang ditanyakan itu adalah Celcius, maka perbandingan yang atas kita tulis dengan angka 5. Kemudian yang diketahui suhunya itu adalah Reaumur, maka perbandingan yang bawah itu 4 dikali dengan suhunya 20 derajat, maka hasilnya 20 dibagi 4 itu adalah 5. Nah, 5 kali 5 itu jadinya 25 derajat Celcius. Jadi 20 derajat Reaumur itu sama saja nilainya dengan 25 derajat Celcius. Contoh penerapan yang ketiga dengan soal suatu zat cair dengan suhu 45 derajat Celcius, maka berapa suhunya jika dinyatakan dalam Fahrenheit, atau bisa dituliskan 45 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit. Kita masih tetap menggunakan perbandingan skala yang tadi, bahwa Celcius itu nilainya 5 dan Fahrenheit itu nilainya 9. Nah, karena yang ditanyakan Fahrenheit, maka yang perbandingan atas itu 9, kemudian yang diketahui suhunya Celcius maka ditulis 5, kemudian dikalikan suhunya itu 45. Kemudian, nah karena titik tetap bawahnya Fahrenheit itu 32, maka perlu ditambahkan dengan 32. Kita selesaikan, 45 dibagi 5 itu 9, 9 kali 9 itu 81. Jadi 81 ditambah 32, maka hasilnya itu adalah 113 derajat Fahrenheit. Jadi 45 derajat Celcius itu nilainya sama saja dengan 113 derajat Fahrenheit. Contoh penerapan keempat, suatu zat cair dengan suhu 122 derajat Fahrenheit, maka berapa suhunya jika dinyatakan dalam Celcius, atau bisa ditulis 122 derajat Fahrenheit berapa derajat Celcius. Soal ini kebalikan dari soal penerapan yang ketiga. Untuk perbandingan skala Fahrenheit 9 dan Celcius 5, karena yang dicari itu Celcius, maka perbandingan yang atas kita tulis 5, kemudian yang diketahui suhunya dari soal itu adalah Fahrenheit, maka yang bawah ditulis 9, kemudian suhunya itu adalah 122. Nah, karena suhunya itu 122 derajat Fahrenheit, maka harus dikurangi dengan titik tetap bawah Fahrenheit, yaitu 32. Nah, maka hasilnya 5/9 ya, dikalikan dengan 122 dikurangi 32 itu adalah 90. Jadi hasilnya 90 dibagi 9 itu 10, 5 dikali 10 itu adalah 50. Jadi 122 derajat Fahrenheit itu sama saja dengan 50 derajat Celcius. Contoh penerapan yang kelima, suatu zat cair dengan suhu 45 derajat Celcius, maka berapa suhunya jika dinyatakan dalam Kelvin? Atau tentukanlah 45 derajat Celcius berapa Kelvin ya. Kita tetap menggunakan perbandingan yang skala Kelvin 5, untuk skala Celcius juga 5. Karena yang ditanyakan Kelvin itu, maka yang atas perbandingannya ditulis 5,
yang diketahui suhunya itu Celcius, juga yang bawah ditulis 5 dikalikan dengan suhunya 45 derajat. Nah, karena Kelvin titik tetap bawahnya 273, maka perlu ditambahkan dengan 273. Nah, di sini 45 dibagi dengan 5 itu hasilnya 9 ya. Kemudian 5 dikali 9 itu adalah 45 ya, atau 5 bagi 5, 1 dikali 45 sama saja ya, hasilnya 45 ditambah dengan 273, maka hasilnya itu adalah 318 Kelvin. Jadi 45 derajat Celcius itu sama saja dengan 318 Kelvin. Contoh penerapan yang keenam, suatu zat cair dengan suhu 298 Kelvin, maka berapa suhunya jika dinyatakan dalam Celcius? Atau bisa ditulis dengan 298 Kelvin berapa derajat Celcius. Kita masih menggunakan perbandingan skala ya, di mana Celcius itu nilainya 5 dan Kelvin juga 5. Karena yang ditanya itu adalah Celcius, maka perbandingan yang atas kita tulis dengan 5. Kemudian yang diketahui suhunya itu Kelvin, maka yang bawah ditulis 5. Nah, dikalikan dengan suhunya yang diketahui 298, karena titik tetap bawahnya Kelvin itu adalah 273, maka harus dikurangi dengan 273. Nah, ini 5 dibagi dengan 5 itu hasilnya 1. Kemudian 298 dikurangi 273 itu hasilnya adalah 25. Jadi 1 dikali 25 adalah 25 derajat Celcius, sehingga 298 Kelvin itu sama saja dengan 25 derajat Celcius. Agar kalian bisa lebih memahami dan menguasai materi tentang konversi suhu, maka silahkan dikerjakan 5 soal ini ya. Terima kasih untuk perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat untuk kita semua.